Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP yang ada di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari musibah yang sedang melanda dunia, yaitu musibah COVID-19. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Kita berjumpa dalam kaitan bimbingan konseling, yaitu bimbingan sosial dengan tema bijak dalam menggunakan gawai. Namun sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya pertemuan ini kita mulai dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dikasih kelancaran dalam segala hal. Mari kita mulai bimbingan ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini bimbingan konseling yang akan Bapak sampaikan sekali lagi, yaitu temanya tentang bijaksana dalam menggunakan gawai. Tentu dalam hal ini kalian sudah paham, sudah mengenal apa yang namanya gadget, ya, atau gawai, karena banyak alat-alat yang sekarang yang tergolong ke dalam penemuan terbaru dari perkembangan elektronika, ya. Nah, apa itu gadget? Sebenarnya kalian pasti dengan melihat gambar atau dengan setelah kalian tahu melihat barangnya, kalian akan paham apa itu gadget. Nah, sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa gadget adalah merupakan sebuah inovasi dari kemajuan teknologi, ya, yang terbaru dengan kemampuannya yang lebih bagus, ya. Kemudian memiliki tujuan yang fungsi yang lebih praktis dan juga lebih sangat berguna. Kemudian apa saja macam-macam gadget? Nah, ini dengan melihat gambar ini tentu kalian bisa mengenal, bahkan mungkin kalian dalam sehari-hari sudah melihatnya. Macam-macam gadget. Ada yang namanya notebook, ada yang namanya HP dan kamera digital dan sebagainya. Namun perlu kalian ketahui, kalian harus memahami, biar kalian bijak dalam menggunakan alat-alat tadi, kalian harus memahami apa sih manfaatnya dari gadget ini. Salah satunya adalah memperlancar komunikasi. Karena dengan gadget, dalam ini kita fokus ke handphone atau gawai, ya. Dengan gawai atau dengan handphone, kalian akan semakin mudah di dalam berkomunikasi. Bisa melalui chatting, bisa melalui telepon suara, ya, atau bisa juga kalian sekarang bisa video call, karena ketika kalian berkomunikasi kalian bisa langsung menatap atau melihat wajah teman atau rekan yang kalian ajak bicara. Mengakses informasi, ya. Dengan menggunakan gadget, kalian akan dengan mudah masuk ke dalam berbagai macam informasi, ya. Bisa berbagai macam informasi kalian bisa masuki. Nah, kemudian dengan gampangnya kalian bisa mengakses informasi dengan mulai gadget tadi, maka otomatis kalian akan menambah wawasan kalian. Wawasan kalian akan bertambah karena tadi dimudahkannya kalian masuk ke berbagai informasi yang ada atau berbagai bidang yang ingin kalian ketahui. Sehingga dengan mudahnya masuk ke situ, wawasan kalian akan bertambah. Kalau kalian bersungguh-sungguh mengakses informasi tersebut. Kemudian, hiburan, jelas. Ya, kalian sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan gadget, kalian begitu mudahnya dapat
mengupload film atau dapat mengupload game, ya. Film apa saja yang kalian senangi atau permainan apa saja yang kalian senangi akan dengan mudah kalian dapatkan melalui gadget tersebut. Gaya hidup, ya. Dengan adanya gadget itu akan memperlihatkan gaya hidup seseorang itu akan berbeda, ya. Dimana salah satunya contoh ketika kamu menggunakan gadget yang lebih lebih modern, lebih mahal, maka gaya hidup kalian akan ikut terbawa akan terlihat eksklusif, ya. Namun, di sini Bapak akan menyampaikan atau akan memberikan informasi pada kalian supaya kalian paham bahwa di dalam menggunakan gadget itu tentu ada dampaknya, ya. Dampak ketika kalian menggunakan gadget. Nah, di sini ada dampaknya yang bersifat positif, tentu ada dampaknya yang bersifat negatif. Dampak yang positif tadi sudah Bapak sampaikan itu terakibatkan dari manfaatnya, ya. Nah, ini dampak-dampak positif penggunaan gadget. Satu diantaranya tadi di manfaat sudah dibahas, yaitu tentang mempermudah komunikasi. Jadi dengan gadget dampaknya yaitu kalian akan mudah berkomunikasi dengan siapapun, dengan saudara jauh, bahkan dengan saudara yang ada atau teman yang ada di luar negara kita. Kemudian proses belajar lebih interaktif, ya. Karena dengan gadget, ya, informasi akan mudah kalian terima dan akan mudah narasumber sampaikan. Bahkan istilahnya dengan gadget tadi kan disampaikan di manfaatnya adalah kalian dapat mudah dengan mengakses segala macam informasi. Jadi kalian belajar akan lebih interaktif. Kemudian membuat kita lebih kreatif. Jadi kalau kalian benar-benar dapat memanfaatkan gadget itu dengan sungguh-sungguh, maka gadget itu akan mendorong kalian akan lebih kreatif, ya. Lebih istilahnya aktif di dalam menemukan atau memperoleh segala sesuatu. Kemudian menambah pengetahuan. Jelas tadi, ya. Di manfaatnya sudah dijelaskan bahwa dengan gadget kalian akan menambah wawasan. Tadi juga disampaikan, dengan gampangnya kalian masuk ke berbagai informasi, otomatis kalau kalian benar-benar mempelajarinya, memanfaatkannya informasi tersebut, maka pengetahuan kalian akan bertambah. Ini semisal ada contoh, seorang mahasiswa dapat merancang aplikasi smartphone-nya untuk deteksi autisme. Jadi apabila kalian benar-benar memanfaatkan gadget tersebut, maka dengan gadget tersebut kalian akan mudah secara dapat kreatif menemukan hal-hal yang baru, ya. Ini salah satu contohnya. Namun sekali lagi tadi Bapak sampaikan bahwa selain dampak positif, ingat di gadget itu juga terdapat yang namanya dampak negatif. Nah, ini contoh-contoh atau penjelasan akan Bapak sampaikan tentang dampak negatif dari yang namanya gadget. Satu, dampak negatifnya, ya, pemborosan, ya. Karena ketika kita memanfaatkan gadget, otomatis ada biaya yang dibutuhkan. Nah, apabila kalian tidak dapat mengontrolnya dalam memanfaatkan gadget itu, kaitan dengan kuota, pulsa, dan sebagainya, maka otomatis akan terjadi yang namanya pemborosan, ya. Kemudian perubahan perilaku, ya. Karena tidak sedikit orang dengan asiknya memanfaatkan gadget, menggunakan gadget, maka perilakunya dia akan muncul seperti sifatnya egois, sangat mementingkan kesenangan diri sendiri, ya. Tidak peduli dengan orang sekitar, yang penting dirinya asik bermain dengan gadget. Ketika kalian main game tanpa kontrol, kalian tidak pernah peduli apakah di sekitar kalian apa yang terjadi. Itu perubahan yang disebut dengan dampak negatif dalam segi perilaku. Kemudian, bahaya untuk kesehatan. Apabila kalian menggunakan gadget dengan tidak bijak, tidak dengan cerdas, maka otomatis kalian tidak terkontrol, tidak akan bisa mengontrol ketika memanfaatkan gadget tersebut, ya. Tidur sampai terlalu malam, kemudian tidak ada kegiatan yang sifatnya olahraga, asik saja main gadget. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kalian, ya. Kemudian rawan terhadap yang namanya kejahatan,
Ya. Apabila kalian tidak cerdas ketika memanfaatkan gadget, seenaknya main gadget di tepi jalan, atau tidak tahu waktu, tidak tahu tempat, itu akan mengundang orang untuk berbuat jahat. Ya, seperti di berita kalian lihat bagaimana anak kecil sedang bermain gadget di pinggir jalan, akhirnya dirampas ya oleh begal atau ditodong. Ya, itu adalah dapat mengundang yang namanya rawannya kejahatan. Nah ini ya, ini adalah bentuk-bentuk perilaku yang diakibatkan dari ketika kalian tidak bijak di dalam memanfaatkan gawai. Tidak melihat situasi di perjalanan, naik motor, main HP, akhirnya terjadi kecelakaan. Tuhan tidak pernah bertanya chatting apa kalian atau chatting dengan siapa kalian terakhir. Jadi ketika kalian lengah, kalian celaka, nah itu ya, ini ya akibat atau dampak negatif dari menggunakan gadget. Selanjutnya, dengan gadget yang tidak bijak, itu akan menimbulkan beda suasana. Seperti ini, ya. Kalian lihat dulu di Kaleng Gongguan, seperti begini ya. Bagaimana keharmonisan dalam sebuah keluarga, ya, ngopi bareng, makan bareng. Tapi setelah musim gadget, ketika gadget itu dimanfaatkan tidak bijak, maka sekarang keluarga asik dengan gadgetnya masing-masing. Sehingga akan menimbulkan seperti begini. Gadget mendekatkan teman yang jauh, tapi menjauhkan teman yang dekat. Itu ya, dampak negatifnya. Selanjutnya, ini. Tadi Bapak sampaikan, apabila kalian tidak bijak dalam menggunakan gawai, ya, main HP, mendodot film Korea sampai malam, akhirnya kecapean, ya, sakit, ya. Nah ini, di luar negeri ya, di Inggris sampai mengeluarkan aturan seperti begini. Saking bahayanya ketika kalian tidak bijaksana di dalam menggunakan gawai. Terus bagaimana sikap kalian sekarang? Sikap yang akan kalian ambil, perilaku apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mengetahui bagaimana dampak positif dan negatifnya menggunakan gawai. Silahkan kalian pikirkan dulu sebelum Bapak melanjutkan, kira-kira apa langkah yang akan kalian lakukan agar kalian bisa tergolong siswa yang cerdas menggunakan gawai, bijaksana dalam menggunakan gawai. Jadi gimana caranya agar kita tergolong siswa yang bijak di dalam menggunakan gadget? 1. Gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Carilah dari gadget itu aplikasi-aplikasi yang memang benar-benar bermanfaat positif, ya, yang dampaknya sangat positif pada kalian. Silahkan cari, ya. Jadi jangan kalian coba-coba mengakses atau mengambil aplikasi-aplikasi yang justru jelas-jelas negatif bagi kalian. Boleh kalian hiburan, boleh kalian mencari aplikasi yang menghibur diri kalian, tapi tolong batasi, ya. Cari yang lebih bermanfaat demi masa depan kalian. Ya. Selanjutnya, hapus aplikasi yang tidak terlalu penting dari gadget kalian. Isi aplikasi-aplikasi yang ada dalam gadget kalian adalah aplikasi-aplikasi yang benar-benar bermanfaat bagi diri kalian. Ya. Yang tidak penting silahkan buang. Ya. Selanjutnya, gunakan gadget ketika kamu memang benar membutuhkan. Jangan sekali-kali kalau kalian merasa tidak butuh, gadget itu digunakan atau dimanfaatkan. Jadi sekali lagi, salah satunya supaya kalian bijak, cerdas dalam menggunakan gawai adalah gunakan gawai atau gadget itu pada saat kalian benar-benar membutuhkan. Manfaatkan pada waktu senggang. Ya. Jadi, kalau memang kalian butuh hiburan atau butuh yang sifatnya kesenangan, manfaatkan gadget ini ketika kalian memang senggang waktu. Ya. Jadi, kalau tidak ada kegiatan yang sangat penting, baru kalian boleh menggunakan gadget atau dalam hal ini gawai. Ya.
Jadi kalau memang ada kegiatan yang lebih penting, maka lakukanlah hal yang lebih penting dulu. Ya. Gunakan untuk berbagi. Jadi manfaatkan, angkalah lebih baiknya gawai atau gadget itu kalian gunakan untuk berbagi. Dalam hal ini berbagi informasi yang positif, berbagi kebaikan, berbagi pengetahuan, ya. Jadi berbagi hal-hal yang memang bermanfaat bagi kalian semua, ya. Tinggalkan gadget, terutama smartphone, sebelum tidur. Nah ini, ya. Jadi kalau memang kamu waktunya istirahat, tidur, kenapa kalian tidak tinggalkan saja yang namanya gadget? Itu lebih penting istirahat daripada kalian bermain dengan gadget. Ingat kesehatan, supaya kalian sehat itu diantaranya adalah kalian bisa mengatur pola istirahat dalam hal ini tidur. Ya, ada batasan waktunya. Apalagi kalian sebagai siswa, tentu ada batasan waktunya kapan kalian harus tidur. Maka tinggalkan gadget kalau memang sudah masuk waktunya istirahat atau tidur. Ya. Ketujuh, ingatlah bahwa gadget itu hanya alat, ya. Bukan benar-benar kebutuhan, hanya alat bantu, ya. Bukan sebuah kebutuhan yang sangat bagaimana gitu ya. Itu hanya alat bantu, ya. Yang paling utamanya itu adalah diri kalian. Gadget hanyalah alat bantu. Pesan terakhir dari Bapak, semangat untuk belajar, bijaksana dalam menggunakan gadget, gunakanlah semua itu untuk kepentingan meningkatkan prestasi kalian. Itu pesan terakhir dari Bapak, ya. Mudah-mudahan bimbingan pada hari ini benar-benar dapat bermanfaat supaya kalian lebih lagi bijaksana, lebih lagi cerdas ketika memanfaatkan gawai. Ya. Pesan terakhir juga, satu senyuman menghilangkan semua kerisauan kalian di dalam menghadapi COVID-19 ini. Hadapi dengan senyuman selain dengan usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.